adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama dengan Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang keliling dan luas pada bangun datar. Untuk yang pertama, kita akan bahas bangun datar persegi. Masih ingat ya? Jadi persegi itu dia memiliki 4 sudut sama besar dan 4 sisi yang sama panjang. Kalau misalnya dari gambar seperti ini, sisi itu biasanya ada lambang garis, bisa 2 atau 1 nih. Nah, ini yang disebut sisi. Kita lambangin huruf S. Sedangkan sudut itu di antara, nah biasanya di sini ada titiknya. Nah, ini berarti sini sudut A. Di sini sudut B, yang ini adalah sudut C, dan yang terakhir adalah sudut D. Terus bagaimana untuk mencari keliling? Diingat kalau keliling itu adalah satu putaran. Jadi kalau misalnya dari titik A, berarti untuk mencapai keliling itu harus melewati B, melewati C, melewati D, lalu balik lagi ke A. Nah, ini disebut satu keliling. Jadi bisa kita simpulkan keliling itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi kita jumlahkan keempat sisinya. Untuk meringkasnya bisa kita simpulkan lagi, rumus keliling itu adalah 4 kali sisi. Untuk luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada suatu persegi dengan tiap sisinya adalah 5 satuan panjang. Berarti untuk mencari kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Kita masukin angkanya. 4 sisinya dapatnya 5. Berarti 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, berarti keliling dalam suatu persegi ini adalah 20. Kalau luas bagaimana? Luas kita masih ingat ya, rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti 5 kali 5. Hasilnya 25. Nah, ini cara menghitung keliling dan luasnya. Kita coba lagi. Nah, di sini ada suatu persegi, cuma dibentuk miring. Nah, ini satuan sisinya adalah 12 cm. Berarti untuk mencari kelilingnya pakai rumus yang sama, yaitu 4 kali S. Kita masukin angkanya 4 kali 12. Maka hasilnya 48. Ingat di sini ada satuannya. Berarti 48 cm. Untuk luas rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti 12 kali 12. Maka hasilnya 144 cm. Ingat, untuk luas sentimeternya itu ditambah persegi atau pangkat 2 di atasnya. Beda dengan keliling ya, kalau luas itu harus ada pangkat 2. Coba kita dalam bentuk soal cerita. Di sini buku diari Nisa memiliki sisi sepanjang 10 cm. Jadi kita dapat nih sisinya 10 cm. Ditanyanya adalah keliling dan luas dari buku diari Nisa adalah berapa? Jadi kita cari dulu nih kelilingnya. Kita dapatkan sisinya 10 cm. Rumus keliling adalah 4 kali sisi. Terus kita masukin angkanya 4 kali 10. Hasilnya 40. Satuannya apa? Ternyata satuannya adalah cm. Untuk luas, rumusnya apa? Sisi kali sisi. Kita masukin angkanya 10 kali 10. Maka hasilnya 100 cm. Jangan lupa, karena ini bentuknya luas, berarti kita pakai persegi atau pangkat 2. Nah, ini untuk
Jika ada seperti ini soalnya. Ibu memiliki toples berbentuk persegi. Kelilingnya diketahui adalah 32 cm. Yang ditanya adalah panjang sisinya. Berarti kita berbeda dengan soal sebelumnya, mencari keliling dan luas. Soal ini adalah kita cari sisinya. Caranya dilihat di sini. Diketahui adalah keliling. Berarti kita masukin dulu rumus kelilingnya. Kalian ingat ya, kalau persegi itu kelilingnya rumus itu adalah 4 kali sisi. Masukin dulu kelilingnya, angkanya berapa? 32. Lalu 4 kali sisi. Biar sisinya sendiri, 4-nya ini harus nyebrang. Nyebrang dari melewati sama dengan, karena ini bentuknya perkalian, jadi dia akan berubah. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi hasilnya 32 dibagi 4 sama dengan sisi. Nah, ini kita cari sisi dari sini. Berarti sisinya adalah 32 dibagi 4, hasilnya 8. Karena ini berupa cm, berarti sisinya juga 8 cm. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut. Yang kedua, kita membahas bangun datar persegi panjang. Masih ingat, untuk persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar, tapi untuk sisinya dia ada 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Kalau dilihat seperti gambar, nah yang ini nih, sudutnya sama masing-masing. A, B, C, dan D, ini sudutnya sama-sama sudut siku atau sudut yang 90 derajat ukurannya. Nah, terus dia memiliki 2 sisi panjang. Di sini digambar 2 sisi panjang itu yang garisnya 2. Jadi kita bisa lambang P di sini. Nah, untuk yang garis yang satu itu adalah sisi lebarnya. Kita pakai tulis L. Ya, jadi yang paling panjang itu adalah sisi panjangnya, berarti yang lebih pendek maka disebut sisi lebar. Untuk kelilingnya sama. Berarti kalau misalnya dari titik A melewati B, melewati C, melewati D, berarti ada sisi panjang ditambah sisi lebar ditambah sisi panjang lagi dan ditambah sisi lebar lagi. Kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi yang panjang dengan yang panjang kita jumlahkan, lalu yang lebar dengan yang lebar kita jumlahkan, hasilnya dijumlahkan kembali, maka itu adalah hasil dari keliling. Dilihat ini ya, P tambah P, L tambah L, lalu dijumlahkan. Nah, ini bisa kita ringkas, karena ini P tambah P, itu bisa juga sebagai seperti ini nih. Keliling sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Untuk diringkas lagi bisa. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah final rumusnya. Jadi 2 dikali P tambah L. Dilihat di sini ada buka tutup kurung. Berarti untuk menghitung keliling persegi panjang, jumlahkan dulu panjang dengan lebarnya. Habis itu hasilnya dikali 2. Nah, itu baru hasil kelilingnya. Nah, untuk luas yaitu hanya panjang dikali lebar. Kita coba contoh ya. Nah, di sini ada persegi panjang, ada 3 satuan panjang, 2 satuan panjang, 3 satuan panjang, dan 2 satuan panjang tiap sisinya. Kita tentukan dulu nih, mana yang panjang, mana yang lebar. Panjang itu berarti yang paling besar angkanya. Maka kita dapat 3 satuan panjang. Berarti yang lebar adalah 2 satuan panjang. Nah, kita udah tahu nih mana yang panjang, mana yang lebar. Maka kita bisa tentukan kelilingnya. Ingat ya, keliling itu rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Masukin dulu angkanya.
2 dikali panjangnya 3, lebarnya 2. Dihitungnya adalah yang dikurung dulu. 3 tambah 2, hasilnya 5. Baru kita kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 5, jadinya 10. Gimana untuk luas? Luas juga sama. Rumusnya ingat ya, rumus luas itu adalah P kali L. Berarti P-nya adalah 3, lebarnya adalah 2. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita coba yang lain. Nah, di sini ada 10 cm dan 15 cm. Nah, kita tentukan dulu nih, yang mana yang panjang, mana yang lebar. Ingat, panjang itu berarti yang angkanya lebih besar. Berarti panjang itu 15 cm. Sedangkan yang lebar adalah 10 cm. Setelah ditentukan, kita bisa menentukan kelilingnya. Kelilingnya itu rumusnya 2 dikali P tambah L. Masukin angkanya, 2 kali P-nya 15, lebarnya 10. Nah, ini kita masukin dulu. Nah, ini kita jumlahkan, 15 tambah 10, hasilnya 25. 2 dikali 25, maka hasilnya 50. Ingat, di sini ada satuannya cm, berarti ini kelilingnya adalah 50 cm. Untuk luasnya, luas persegi panjang, rumusnya adalah P kali L. Panjangnya 15, L-nya 10. Kita masukin, berarti 15 kali 10 berapa? Hasilnya adalah 150. Ingat, satuannya cm. Dan karena dia berupa luas, berarti cm-nya persegi atau pangkat 2. Nah, coba kalau misalnya dalam bentuk soal cerita. Di sini panjang, diketahui ya, panjang meja Bobby 9 desimeter. Lebarnya 7 desimeter. Dicarinya adalah keliling dan luasnya berapa. Oke, berarti kita udah tahu nih, panjangnya ada 9 desimeter, lebarnya 7 desimeter. Kita bisa langsung hitung saja. Jadi keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Kita masukin angkanya, P-nya dapat 9, L-nya kita dapat 7. 9 tambah 7, hasilnya 16. Nah, terus tinggal dikali 2 nih. 2 kali 16 berapa? Hasilnya 32. Satuannya apa? Di sini ada panjangnya desimeter, lebarnya desimeter. Berarti kelilingnya pun sama, desimeter. Untuk luas, ingat rumusnya adalah P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya 9, lebarnya 7. Maka hasilnya 63 desimeter. Karena dia luas, jangan lupa untuk diberi pangkat 2 atau persegi. Jadi 63 desimeter persegi. Nah, untuk soal yang lainnya, di sini diketahui lapangan sekolahnya kelilingnya 16 meter. Diketahui lebarnya 3 meter. Kita cari panjangnya. Sama ya, kita cari dulu nih, karena diketahui adalah keliling, maka kita berfokus pada rumus keliling nih. Keliling apa rumusnya? Keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L. Kita masukin dulu angkanya. Kelilingnya 16, 2 dikali P-nya, karena kita mau cari, kita tulis P aja di sini. Terus lebarnya diketahui 3. Oke, kita tulis 3. Nah, biar ininya sendiri dulu, biar ngupayain P-nya biasa sendiri, 2-nya kita pindahkan dulu, kita seberangin. Lihat, karena dia bentuknya perkalian, kalau dia nyebrang, berarti dia jadi pembagian.
sekian. Jadi nantinya 16 dibagi 2. Lalu di sini ada P ditambah 3. 16 bagi 2 berapa? Hasilnya 8. P tambah 3. Lalu setelah itu kita upayakan P-nya, panjangnya itu buat sendiri lagi. Caranya gimana? Ternyata plus 3-nya ini harus kita seberangin lagi. Cuma bedanya, kalau ini penjumlahan, jika dia menyeberang, dia akan berubah menjadi pengurangan. Beda ya, yang tadi ini perkalian, kalau nyebrang jadi pembagian, kalau penjumlahan nyebrang maka jadi pengurangan. Jadi nantinya 8 dikurang 3 sama dengan P, panjang. Berarti P-nya berapa? 8 dikurang 3, hasilnya 5. Jangan lupa ini kelilingnya 6 meter, lebarnya 3 meter, berarti panjangnya adalah 5 meter. Itu. Untuk yang ketiga berupa bangun datar segitiga. Masih ingat, untuk segitiga itu dia memiliki 3 sisi. Ibu kasih contoh. Kasih contoh, ini adalah segitiga sama sisi. Jadi panjangnya ini sama, sisi A, sisi B, dan sisi C. Kelilingnya pun sama. Misal dari sini, dari titik P untuk keliling berarti ke sini, ke Q, ke titik Q, lalu ke titik R, lalu balik lagi ke P. Berarti untuk mencari kelilingnya, nah kelilingnya adalah sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Atau kita bisa ringkas menjadi sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk rumus ini bisa dipakai untuk segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan untuk yang satunya, yaitu keliling sama dengan 3 kali sisi, ini bisa dipakai untuk segitiga sama sisi. Ya, jadi untuk berupa penjumlahan ketiga sisinya, jadi sisi tambah sisi tambah sisi, ini hanya bisa pada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Untuk keliling yang sama dengan 3 kali sisi bisa dipakai untuk segitiga sama sisi. Nah, ini untuk mencari luas. Kakak kasih contoh berupa segitiga siku-siku. Segitiga itu memiliki sisi yang di bawah. Untuk sisi di bawah itu disebut alas. Nah, jika ada sisi yang lurus dari atas ke bawah, tegak lurus, maka disebutnya adalah sisi tinggi. Dan untuk sisi yang lainnya yang bentuknya miring, maka disebut sisi miring, atau bisa disebut juga diagonal. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kalau misalnya kita gabungkan, membentuk 2 segitiga, terus kita gabungkan, nah ini bisa membentuk suatu bangun persegi panjang. Ingat, rumus persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, tinggal bagi 2, maka bisa membentuk segitiga. Alas kali tinggi bagi 2, atau bisa disebut juga panjang kali lebar bagi 2. Itu sama aja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada sisi A
sisi A karena bentuknya tegak lurus, bisa disebut sisi yang tinggi. B karena dia yang paling bawah, berarti dia disebut sisi alas. Sedangkan yang sisi C, karena garisnya miring atau diagonal, maka disebut sisi miring. Atau bisa juga seperti ini. Antara sisi A dengan sisi B, yang paling panjang adalah yang A. Maka ini bisa juga disebut sisi panjangnya. Sedangkan yang B karena lebih pendek bisa disebut sisi lebar. Maka bisa juga rumusnya dengan panjang kali lebar dibagi 2. Untuk memudahkannya bisa dengan luas atau rumus seperti ini. Alas kali tinggi dibagi 2. Diingat di sini tuh ada tutup atau buka tutup kurung. Berarti dihitung dulu untuk alas kali tinggi, setelah itu hasilnya baru dibagi 2. Contoh ya. Nah, ini termasuk segitiga sembarang karena sisinya tidak sama panjang. Berarti untuk mencari kelilingnya, kita menggunakan rumus sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti tinggal masukin angkanya 4 tambah 8 tambah 7. Maka kita dapat hasilnya 19. Ingat ini cm ya, jadi ini cm. Apakah bisa ini kita hitung luas? Tidak bisa, karena kita tidak punya tingginya. Kalau tinggi dia harus tegak lurus. Nah, di sini tingginya tidak dapat berapa, jadi kita tidak bisa menghitung luas. Nah, ini contoh soal berupa soal cerita. Di sini ketahui segitiga sama kaki. Alasnya adalah 3 cm, kelilingnya 23 cm. Ditanya adalah sisi segitiga masing-masing. Kita ingat dulu ya, untuk segitiga sama kaki itu memiliki satu sisi dan 2 sisi sama panjang. Ya, jadi untuk segitiga sama kaki itu ada satu sisi dan 2 sisi yang sama panjang. Nah, di sini diketahui adalah keliling dengan alasnya. Berarti alas doang nih berupa satu sisinya. Kita masukin dulu pakai rumusnya nih. Karena segitiga sama kaki, kita pakai yang rumus keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Kelilingnya kita dapat 23. Sisi yang pertama diketahui adalah 3. Lalu karena ini 2 sisi yang sama panjang, kita langsung bisa masukkan 2 kali S. Karena sama ya, jadi kita tinggal kalikan aja 2 kali S. Biar sendiri gimana ini? 3-nya kita seberangin. Nah, ini penjumlahan. Kalau diseberangin, maka jadinya pengurangan. Jadi 23 dikurangi 3. Ini kita tetap tulis 2 kali S. 23 kurang 3, maka hasilnya 20. Tetap 2 kali S. Nah, biar jadi S-nya sendiri gimana? 2-nya ini diseberangin. Nah, karena ini perkalian, jadi kalau diseberang hasilnya pembagian. Jadi 20 dibagi 2. Berarti kita dapat sisinya adalah 10. Satuannya cm, jadi 10 cm. Berarti kalau misalnya digambar, nah ininya adalah 3 cm. Segitiga sama kaki ini adalah masing-masing 10 cm. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami.
Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini tetap terus bermanfaat bagi adik-adik semuanya.